认可你们剑魂杯中的古文，不过那些破，莫名其妙。再斩！怎么和苏北天在一起？凭什么？而且过几日，穆家是不可能在一起的。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-13, 14 hingga 15. Dan pada kesempatan kali ini Mimin akan merangkumnya dengan lengkap. Dan jika belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi di layar kaca Anda harap bukan dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Kenapa 和苏北天在一起？凭什么？今日穆家的人很可气的，把参悟剑魂杯的玄妙，借助剑魂杯的力量淬魂。这么开了吗？破！ Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun. Scene awal ini dimana diceritakan ya guys, Su Beitian yang masih berada di kuil untuk makan bersama si Nona Xianlu. Dan mereka berdua pun dilihat oleh dua orang pemuda yang mengintai sang MC kita Su Beitian. Lalu si Nona Xianlu dia pun kelihatan lagi membicarakan keluarga Su Beitian dan keluarga Qinnya. Dan guna untuk menyelidiki hubungan Su Beitian dan si Nona Ranci yang begitu akrab dan cukup dekat. Dan di beberapa hari ini ke belakang, orang-orang dari keluargamu datang ke kota Lanhuo untuk mencari sang MC kita Su Beitian, ucap si Nona Xianlu. Lalu sang MC kita Su Beitian menanyakan kepada si Nona Xianlu tentang apa yang dicurigai terhadap sang MC kita. Dan menurut si Nona Xianlu yaitu tentang perselingkuhan. Lalu singkatnya cerita dan panjang lebarnya bacotan sehingga sang MC kita Su Beitian langsung menanyakan kepada si Nona Xianlu dan menanyakan di manakah tempat untuk meredamkan jiwa atau tempat untuk mencari ketenangan di area istana Lanhuo ini. 你无法让穆家认可你们。穆家的事，我和穆冉中可有淬炼灵魂的？如果你有兴趣，我想要借助剑魂杯的力量淬魂。首先。 Lalu si Nona Xianlu pun langsung menjawabnya bahwasannya monumen jiwa dapat meredam jiwa yang lagi kacau. Lalu menurut si Nona Xianlu, jika Su Beitian tertarik, dia akan bisa mengajak Su Beitian melihat. Dan menurut sang MC kita pun, dia pun langsung tertarik ingin melihat monumen jiwa pedang itu. Sehingga mereka berdua pun pada akhirnya singkatnya cerita berjalan-jalan langsung keluar menuju monumen jiwa pedang yang misterius itu. Sehingga singkatnya cerita mereka berdua pun langsung sampai di depan monumen batu yaitu monumen jiwa pedang. Dan si Nona Xianlu pun sedikit menjelaskan ya guys tentang sedikit penjelasan untuk memahami pola kuno di monumen jiwa pedang. Dan sang MC kita pun dia langsung mendengarkan perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh si Nona. Dan sang MC kita Su Beitian juga dia akan mencoba untuk memahami dari sisi monumen tersebut. Beitian 试试阵法，原来剑魂。Sehingga Su Beitian pun pada akhirnya langsung berkeliling mengelilingi monumen jiwa pedang. Dan itu dia pun langsung membacot di dalam hatinya tentunya bersama si makhluk yang ada di dalam dadanya yaitu Yan Er. Sehingga pada akhirnya sang MC kita Su Beitian pun dia langsung duduk manis di depan monumen jiwa pedang. Dan sontak ia pun langsung mengeluarkan kemampuannya untuk membuka segel tersebut.
Dan di sisi lain si Nona Xianlu dia pun mempercayai kehebatan sang MC kita Subaitian. Lalu sang Nona cantik Xianlu pun ia pun langsung terherman-herman melihat ketampanan sang MC kita dari pinggir pagoda. Lalu sontak monumen jiwa pedang itu sedikit bergetar dan ada aura-aura percikan cahaya biru yang langsung menuju ke arah segel tersebut. Sehingga situasi dan kondisi pun sontak berubah ya guys. Sehingga singkatnya cerita, pas malam harinya si Nona Xianlu pun langsung menanyakan kepada Subaitian apakah Subaitian memahami isi dari monumen tersebut. 这么看还挺帅的。参悟了吗？我们战魁殿外见。那我们左右睡不着，还是再试试能不能。 Lalu dikarenakan situasi sudah larut malam, menurut Subaitian, dia pun langsung mengajak si Nona Xianlu untuk pergi dari tempat tersebut. Sehingga Subaitian pun berjalan-jalan menuju hutan untuk pergi dari monumen tersebut. Sontak guys, sebelum pulang si Nona Xianlu pun langsung memberhentikan sang MC kita Subaitian. Dikarenakan dia mempunyai misi untuk berlatih esok hari. Sehingga si Nona Xianlu dia akan pergi esok hari ke balai boneka perang seni bela diri di tempat tersebut. Dan di sisi lain, si Nona Xianlu mengajak kepada Subaitian untuk bertemu lagi di balai boneka perang besok pagi jam 8.00. Dan pada akhirnya juga, si Nona Xianlu dan juga Subaitian pergi dari tempat tersebut. Scene pun berpindah ya guys, singkatnya cerita, sang MC kita Subaitian, dia pun pura-pura pergi ke dalam hutan untuk menuju istana Lan Huo. Dan di tengah perjalanan, ia tidak bisa tidur ya guys. 我明天准备去战魁殿修炼武技，不见不散。Dan ia pun memutuskan untuk kembali ke daerah monumen pedang jiwa. Namun sontak pas ia sudah sampai di monumen pedang jiwa, ia dikejutkan dengan bertemunya sang nona cantik yang bernama Xia Puxin. Atau kita sebut saja ya, si Nona Xia Puxin. Ya, itu sebutannya ya. Dan Subaitian pun langsung terherman-herman melihat bodi yang begitu mulus cantik dari si Nona Xia Puxin itu. Dan pada kesempatan ini, si Nona Xia Puxin dia lagi berkultivasi untuk membaca monumen-monumen pedang jiwa misterius. Hingga sang MC kita pun, ia pun langsung duduk tidak mengganggu si Nona Xia Puxin. Dan sang MC kita pun duduk langsung berkultivasi, sehingga sang MC kita pun dikejutkan dengan beradanya di dalam bagian monumen jiwa pedang. Dan sontak cahaya yang ada di dalam monumen tersebut cukup menggemparkan kekuatan jiwa dan mental, sehingga Subaitian pun dia terus berkultivasi ya guys. Dan Subaitian mendapatkan informasi yang tidak begitu buruk. 现在灵魂发生了质变。Dan untuk kesempatan ini, sang MC kita Subaitian semakin kuat dan meningkat pesat di dalam monumen tersebut. Sehingga guys, pas pagi harinya, sang MC kita Subaitian langsung dikejutkan dengan si Nona Xia Puxin yang membangunkan kepada sang MC kita yang lagi berkultivasi itu. Dan sontak si Nona Xia Puxin pun dia langsung sedikit menyentak dikarenakan siapa yang telah mengizinkan kepada Subaitian untuk datang ke tempat tersebut hingga larut malam itu. 想来就来喽。哦。 Dan menurut si Nona Xia Puxin, monumen ini hanya boleh digunakan olehnya saja. Dan jikalau sang MC kita mengganggu, maka jangan salahkan si Nona Xia Puxin jika bersikap kasar kepada sang MC kita Subaitian. Dan si MC kita Subaitian pun dia menganggap bodoh amat kepada si Nona Xia Puxin. Sehingga si Nona Xia Puxin tersentak dan ia pun langsung membuat penyerangan kepada sang MC kita Subaitian. Dan sontak guys, mereka berdua pun sedikit berbaku hantam di monumen jiwa pedang itu. Dan Xia Puxin pun langsung mengeluarkan kekuatan handalnya dengan kekuatan tendangan aura cahaya spiritual ungu. Sontak dia langsung diarahkan menuju sang MC kita Subaitian. Namun, seketika sang MC kita Subaitian berhasil menghindar, sehingga sang MC kita Subaitian pun langsung membuat serangan balik kepada si Nona Xia Puxin. Sehingga si Nona Xia Puxin, ia pun langsung terluka parah akibat pertarungan tersebut. Sehingga dia pun kabur melarikan diri dari hadapan sang MC kita Subaitian. 否则
妙。 Dan sang MC kita Shu Beitian pun, ia pun hanya tersenyum manis melihat tingkah si Apu Xin. Scene pun berpindah ya guys, dimana pada kesempatan ini si Nona Xianlu yang sudah berada di balai besar boneka perang guna untuk berlatih seni bela diri. Dan sang MC kita Shu Beitian pun pada akhirnya datang ke tempat tersebut menemui sang Nona Xianlu. Dan kelihatan si Nona Xianlu juga menyambut kedatangan sang MC kita dan hingga mengajak untuk pergi menuju balai boneka perang. Dan dia guna untuk berlatih seni bela diri. Singkatnya cerita, mereka berdua pun masuk ya guys ke ruangan balai besar boneka perang. Dan sambil ngobrol-ngobrol, kemana-mana si Nona Xianlu terus berjalan menyusuri ruangan tersebut. Sehingga sampailah di depan pintu menuju ruangan. Dan sang MC kita Shu Beitian pun diikuti terus bersama si Nona Xianlu. Dan sang MC kita Shu Beitian juga merasakan kekuatan spiritual yang baik ya di tempat tersebut. Lalu si Nona Xianlu menjelaskan bahwasannya ada 8 tingkat boneka perang yang disegel di ruangan pelatihan tingkat surga ini. Beitian, 这天级修炼是 Dan semuanya dapat digunakan untuk latihan. Namun sayangnya boneka perang sudah mati di tempat tersebut akibat efek kultivasi yang jauh lebih rendah daripada manusia. Dan si Nona Xianlu dia pun mengajak kepada Shu Beitian untuk berlatih berbaku hantam. Dikarenakan menurut si Nona Xianlu, Shu Beitian begitu gagah dan kuat sehingga cocok untuk latihan. Dan pada hari ini juga, si Nona Xianlu ingin menggunakan seluruh kekuatan yang ada di dalam jiwanya. Sehingga mereka berdua langsung berbaku hantam adu kekuatan dan adu mekanik satu sama lain. Sehingga pada kesempatan kali ini, mereka berdua saling jejak saling adu kekuatan kaki. Hingga pada akhirnya, si Nona Xianlu menanyakan kepada Shu Beitian seberapa jauh kekuatan dirinya. 用来修炼，不过战魁是死的。啊！ Dan menurut Shu Beitian, kekuatan si Nona Xianlu tidaklah buruk. Dan hingga pada kesempatan kali ini, sang MC kita Shu Beitian juga akan menyerang balik kepada si Nona Xianlu. Dan kelihatan si Nona Xianlu langsung mengeluarkan tapak tangan hijau yang langsung digunakan untuk menahan serangan-serangan yang akan dilontarkan oleh sang MC kita Shu Beitian. Dan sang MC kita Shu Beitian pun dia langsung mengeluarkan kekuatan dinosaurus T-Rex yang langsung diserang kepada si Nona Xianlu. Dan sontak si Nona Xianlu pun masih mempunyai satu trik lagi yang akan dikeluarkan menghadapi Shu Beitian, yaitu kekuatan keterampilan bumi kelas rendah yang bisa disebut dengan serangan kemarahan ular bayangan surgawi. 元九重进，北天，我还有引蛇天。 乘风诀。 Dan sang MC kita Shu Beitian pun dia langsung mengeluarkan kekuatan pengendali angin. Dan kekuatan mereka berdua pun akhirnya berpapasan. Dan tidak hanya di situ, sang MC kita Shu Beitian berhasil mengeluarkan kekuatan yang ia dapatkan dari atas gunung, yaitu tangan ular es. Yang sontak guys langsung ditunjukkan kepada kekuatan milik si Nona Xianlu. Sehingga cerita padatnya, mereka berdua pun terkapar di tempat tersebut dan sang MC kita Shu Beitian mengajak kepada si Nona Xianlu untuk berlatih sampai di sini saja. Dikarenakan sang MC kita Shu Beitian sudah tidak kuat lagi dan si Nona Xianlu pun pada akhirnya dia ingin membawa sang MC kita Shu Beitian ke tempat yang bagus guna untuk bisa menghilangkan rasa lelah habis berlatih sama sang MC kita. 今天就修炼到这儿吧。走。 是我蓝火巫府独有的地灵。拜长老，我想订2件灵石。 Hingga singkatnya cerita, mereka berdua pun akhirnya pergi menuju tempat tersebut. Sehingga pada akhirnya si Nona Xianlu dan juga sang MC kita Shu Beitian sampailah di dekat tempat Raja Istana Lan Huo yang berdekatan dengan kolam roh bumi yang begitu unik di Istana Lan Huo.
Dan menurut si Nona Xianlu, kolam tersebut mengkonsumsi pemulihan begitu ajaib dan tentunya mujarab, dan untuk Subetian dapat memulihkan rasa lelah. Dan singkatnya cerita, mereka pun sampai di dalam istana dan sang MC kita Subetian bersama si Nona Xianlu menemui sang ketua Bei untuk meminta izin meminta kamar spiritual. Dan menurut sang ketua Bei, mereka berdua telat hanya tersisa satu kamar lagi. Sehingga sang MC kita langsung membacot kepada sang ketua Bei bahwasannya kamar spiritual bisa digunakan untuk berapa orang. Dia langsung menanyakan kepada ketua Bei. 拥有恢复消耗、滋养肉身的奇效。只剩下一间灵室，可供4人一起修炼。白长老， Dan menurut sang ketua Bei, kamar spiritual dapat menampung 4 orang sekaligus. Lalu menurut Subetian, dia meminta kepada si Nona Xianlu untuk singgah di kamarnya saja. Kalau tidak keberatan mah. Dan si Nona Xianlu pun akhirnya tidak keberatan dan menerima Subetian untuk berkamar di kamarnya. Dan si Nona Xianlu akhirnya dia pun mengambil kamar terakhir untuk bersinggah. Dan singkatnya cerita, akhirnya Subetian dan Nona Xianlu masuk ke kamar spiritual tersebut. Dan kelihatan sang MC kita pada kesempatan hari ini dia sudah berada di pemandian spiritual. Dan Subetian dia merasakan kenyamanan di tempat tersebut. Dan si Nona Xianlu melihat gerak-gerik tingkah dari Subetian dan si Nona langsung memerintah kepada Subetian. Jangan berpikir lama-lama lagi, dia harus segera berlatih dengan ekstra. 舒服。我要开始。 Dan kelihatan Subetian seperti sudahlah gagah. Jadi si Nona Xianlu akhirnya berkultivasi di tempat tersebut. Dan Subetian akhirnya merasakan efek dari kolam roh bumi yang begitu menakjubkan. Dan Subetian juga melihat bodi cantik dari si Nona Xianlu. Namun tiba-tiba pas malam harinya Subetian langsung keluar dan menuju monumen pedang jiwa. Dikarenakan kelihatan Subetian sedikit bosen. Dan singkatnya cerita, si Subetian sudah sampai di monumen pedang jiwa. Dan menurut Subetian juga bahwasannya si Nona Xiapuxin benar-benar sudah tidak ada di tempat tersebut. 果然不在，他不会是旧伤复发，边方必须要灵魂关注，很好。 Sehingga Subetian pun akhirnya berkultivasi kembali di depan monumen pedang jiwa itu. Dan dia pun langsung memadatkan tubuhnya. Dan singkatnya cerita, ia pun langsung berada di dalam jiwa dalam monumen itu. Dan dikejutkan juga melihat mutiara jiwa yang begitu menakjubkan. Sehingga ia pun langsung mengambil mutiara tersebut dan mendekati mutiara tersebut. Dan ternyata mutiara tersebut mengeluarkan hal yang begitu bagus dan menakjubkan. Sehingga ia pun terherman-herman. Namun pas pagi harinya ia langsung diserbu dan diganggu oleh si Nona Xiapuxin. Dikarenakan Subetian telah berani kembali melanggar peraturan dan undang-undang. Dan tidak mendengarkan perkataan si Nona Xiapuxin pas saat itu. Pada akhirnya Subetian pun diganggu dan dihempaskan hingga tersalto-salto. 还是抓紧时间修炼吧，到时候试试不就知道了。也许你的病情会好许多。 Dan Subetian pun sedikit mengadu bahwasannya jika pikiran Xiapuxin sedikit terbuka, maka kondisi Xiapuxin akan lebih baik lagi. Namun ucapan dari mulut Subetian tidak dianggap lagi oleh si Nona Xiapuxin, sehingga si Nona Xiapuxin langsung mengeluarkan gerakan bayangan-bayangan yang langsung dilontarkan kepada sang MC kita Subetian. Dan si MC kita Subetian juga langsung menghina kepada si Nona Xiapuxin bahwasannya dia adalah wanita gila. Dan Subetian juga mengeluarkan tangan ular yang langsung dilesatkan dan beradu berhadapan dengan kekuatan si Nona Xiapuxin. Mereka berdua pun kembali berbaku hantam di monumen pedang jiwa itu. Dan kelihatan sang MC kita Subetian langsung mengeluarkan teknik pengendalian air ilahi. Sontak ia pun langsung kekuatannya dilepaskan ke arah si Nona Xiapuxin. Sehingga si Nona Xiapuxin berhasil terhempas ya guys, dan akhirnya kabur dari tempat tersebut.
Dan dikarenakan si Nona Siapusin sudah kabur, akhirnya sang MC kita Shu Beitian kembali berkultivasi di tempat di hadapan monumen pedang jiwa itu. Dan sontak ia pun langsung dikejutkan di dalam monumen itu dengan bertemunya 3 pedang yang disempurnakan. Dan berhasil ya guys disempurnakan oleh sang MC kita. Dan menurut sang MC kita Shu Beitian, dia pun secara tidak terduga dapat menerabas ke ranah Grand Martial Master. Sehingga apa yang terjadi di tempat tersebut, sontak Shu Beitian pun dikejutkan dengan monumen pedang jiwa yang langsung terpecah akibat menurunnya kekuatan di tempat tersebut. 灵魂境界，掌握这3道进化闪。 Dan singkatnya cerita, sang MC kita pun selesai berkultivasi dan ia pun langsung menuju ke salah satu mall tempat belanja di Akademi Lan Huo. Dan Shu Beitian pun dia ingin membeli rumput tempering tubuh dan daun besar dan juga anggur harimau serta ginseng darah serta beberapa binatang ajaib tingkat ketiga dan bahan obat lainnya yang ingin Shu Beitian beli. Dan menurut si pelayan yang cantik dan baik hati tentunya tidak sombong, bahan-bahan yang Shu Beitian bersifat spiritual hanya bisa didapatkan untuk alkemi saja. Dan mendengar kata-kata tersebut, sang MC kita Shu Beitian bahwasannya dia pun akan mengikuti ujian alkemi. Dan dia akan membeli seluruh obat yang akan dibuat setelah ujian alkemi itu. Lalu menurut si pelayan bahwasannya Shu Beitian mungkinkah murid dari alkemi? Dia pun sedikit terherman-herman. 公子如果真想买，可以委托其他炼丹师帮忙。图，不是啊，这边请。 这里见。 Dan menurut Shu Beitian sendiri, dia bukan murid dari alkemi, melainkan dia seorang budak biasa yang mempunyai seni bela diri tingkat surgawi. Tentunya tingkat tipe api. Dan sekedar hanya bisa meneliti tentang alkemi saja. Dia pun langsung melihatkan kekuatan api alkemi itu. Lalu si pelayan pun memerintah kepada Shu Beitian untuk maju ke arah pintu arah sebelah kirinya. Dan Shu Beitian pun tidak menyangka juga bahwasanya ternyata di tempat tersebut bisa mengikuti ujian alkemi. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya guys. See you next di video pembahasan.